Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Bujang Ganong. Dan kali ini saya mendapatkan project baru, yaitu mengecat kepala barongan. Kepala barongan Riok Ponorogo. Ini masih pemahatan mentahan di bagian giginya. Dan kemarin sudah saya rapikan juga di bagian gigi-giginya yang masih belum rapi, karena nyampainya sini giginya memang sudah diukir lor sama yang pengrajin sebelumnya. Jadi giginya sudah diukir dan memang belum selesai untuk proses finishing ukiran giginya. Jadi kemarin sudah saya rapikan lagi dan saya tambahin aksen seperti ini. Ini bagian bawah lubang matanya ya. Bagian bawah lubang matanya saya buat ukiran seperti ini. Ini nanti untuk pola pengecatan di bagian paling bawah nanti dicat warna hitam. Nah, ini garis ukiran ini nanti untuk pembatas. Jadi ada garisnya seperti ini. Saya tambahkan ukiran biar beda lor. Biasanya yang sebelumnya itu langsung saya cat gitu aja tanpa diukir. Tapi kali ini saya bikin ukiran seperti ini. Ini baru coba pertama kali juga ya yang ukiran seperti ini. Dan ini kepala reoknya ukuran 70 cm kalau nggak salah ini. Kepala reok sudah terpasang kulit di bagian atas, jadi bagian atasnya sudah saya tutup terlebih dahulu dengan plastik. Nah, seperti itu. Itu disolati bagian atasnya. Saya pakai isolasi kertas dan juga lakban, karena untuk merapikan tutup bagian plastiknya. Nah, setelah ini selesai, ini sudah finishing untuk pemahatan giginya. Sudah halus semua, tinggal diamplas lagi. Ini sebelumnya sebenarnya sudah diamplas, tapi masih amplas kasar kayaknya ya, karena yang amplas juga bukan saya. Nah, ini proses selanjutnya saya amplas lagi. Ini amplas halus, amplas ukuran 240, amplas halus di bagian detail giginya dan ukiran-ukiran kecilnya, sebelum nanti proses selanjutnya untuk pendempulan. Nah, jadi amplas untuk yang pertama ini amplas pahatan gigi mentahan. Jadi amplas halus dulu, setelah itu nanti di proses selanjutnya didempul pakai dempul putih biasa. Nah, ini saya menggunakan amplas mesin sander. Ini di bagian permukaan yang halus saja ya. Jadi bagian ukiran-ukiran kecil maupun di bagian yang tidak bisa terjangkau dengan amplas mesin tadi nanti tetap menggunakan amplas manual. Nah, proses pengamplasan manualnya seperti ini. Ini menggunakan amplas halus juga. Ini amplas ukuran 240. Ini diamplas di bagian celah-celah giginya yang tidak bisa terjangkau menggunakan amplas mesin tadi, karena memang ukurannya besar dan media amplas mesin itu datar, jadi tidak bisa menjangkau di bagian ukiran-ukiran kecilnya. Untuk proses pengamplasan ini memang memakan cukup waktu agak lama ya, karena memang harus benar-benar rata dan halus. Bentuk-bentuk ukirannya juga harus tetap sama, jadi diamplas, tapi untuk bagian ukiran giginya masih tetap kelihatan dan kelihatan lebih jelas nanti untuk proses pengecatannya. Nah, ini bagian atas gigi, ini ukiran garis kecil ini juga harus diamplas di bagian sampai dalam-dalamnya ya. Jadi nanti misalkan kalau misalkan didempul itu langsung halus lor. Jadi untuk pengamplasan setelah didempul itu tidak apa ya istilahnya, ora kosong ngamplase. Jadi amplas sedikit saja sudah halus.
Nah, jadi untuk proses pemahatan gigi yang detail seperti ini untuk pendembulannya juga tidak perlu yang tebal-tebal dembulnya, jadi langsung bisa halus. Karena kalau dembul tebal nanti bisa menambah berat kepala reoknya, tapi sedikit lah kalau misalkan cuma dembul saja. Tapi untuk pengecatan juga saya biasanya lebih sering menggunakan dembul yang tipis dan rata. Itu lebih bagus. Jadi ukiran-ukirannya masih tetap kelihatan jelas. Nah, setelah pengaplasan selesai, ini dibersihkan dulu pakai kuas untuk bekas debu amplasannya. Setelah itu lanjut langsung saya dembul ini menggunakan dembul putih. Ini untuk pendembulan yang pertama. Jadi ini pendembulan tahap pertama. Ini dembulnya cukup tipis saja. Maksudnya cukup encer, dembulnya harus yang encer karena agar meresap di kayunya. Karena kayu dadap cangkring seperti ini pori-pori kayunya, serat kayunya biasanya kan besar-besar. Jadi biar ngeresap sekalian. Jadi nanti tidak gampang mengelupas untuk dembulnya. Yang belas tipis tapi rata. Jadi untuk ukiran-ukirannya juga harus tetap kelihatan. Ukiran garis terutama itu harus tetap kelihatan. Makanya menggunakan tahap pertama menggunakan dembul yang tipis saja. Nah, setelah ini dibiarkan dulu biar kering dembulnya. Terus langsung proses pengamplasan lagi. Jadi untuk dembul pertama ini harus diamplas lagi karena ada serabut-serabut kecil bekas pahatan kayunya biasanya yang masih tersisa. Itu nanti ke amplas biar halus lagi. Nanti untuk proses selanjutnya pendembulan lagi, masih pendembulan lagi nih lur. Nah, proses pendembulan ini biasanya saya lakukan 3 lapis dembul. Cuma dembulnya ya tidak terlalu tebal, memang harus tipis-tipis gitu. Harus tipis-tipis biar rata dan halus. Yang penting itu biasanya untuk pendembulan ini untuk bekas-bekas sayatan pisau atau bekas-bekas ukiran yang kurang rata itu bisa jadi halus untuk nanti proses selanjutnya ke proses pengecatan. Nah, untuk hasilnya seperti ini sudah rata, sudah menyeluruh dembulnya sampai ke samping. Dan untuk kepala reok detailnya seperti ini memang kulitnya sudah terpasang, jadi saya tutup semua biar tidak kotor ya, biar tidak kena debu, tidak kena cat nanti. Ini proses penutupan seperti ini nanti sampai proses pengecatan selesai ya, jadi tidak dilepas. Ini penutupnya seperti ini tidak dilepas, nanti dilepasnya setelah proses pengecatan kepala reok selesai. Nah, ini kalau misalkan tidak ditutup seperti ini debunya pasti banyak sekali yang masuk ke kulitnya sudah terpasang. Untuk bagian belakang seperti ini lor, detail kepala reoknya menggunakan menjalin ya atau rotan. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Ini memang video pertama, tahap pertama untuk proses pengamplasan dan pendembulan awal. Nanti tunggu video selanjutnya untuk proses pendembulan dan pengecatan. Terima kasih yang sudah menonton. Salam budaya.